Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan ngebahas tempat-tempat angker daerah Bekasi. Sebelumnya, kalian jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen, oke? Daripada aku baik bacot, nanti kita langsung bahas. Yang pertama, bekas pabrik boneka kayu. Menurut berbagai sumber, katanya sih bangunan tersebut angker karena sudah lama kosong. Nah, hampir 40 tahun tidak ada aktivitas manusia. Selain itu, sewaktu masih berstatus pabrik, banyak karyawan meninggal akibat kecelakaan kerja benar-benar angker. Gila, benar-benar angker. Bangunan tua menyeramkan itu juga menyimpan pantangan. Barang siapa yang berada di lokasi dilarang keras berkata-kata, kotor apalagi sampai berteriak-teriak. Terus jika dilanggar makhluk goib di sana bakal bikin perhitungan. Jadi kayak kita tuh kayak diganggu gitu, tau gak sih? Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Bekasi, kita sebut aja namanya Bunga, mengaku pernah melihat penampakan di lokasi tersebut saat hendak pulang kuliah. Dilansir dari Harian News, Bunga berkata, waktu itu kan saya kuliah malam. Nah, pas mau pulang, saya lewat itu pabrik. Tahu-tahu saya lihat penampakan. Pokoknya serem banget, kata dia gitu. Bukan cuma Bunga, Ucok yang juga kuliah di Universitas Bhayangkara pernah juga dia bersinggungan dengan makhluk halus di bekas pabrik boneka kayu yang lokasinya memang tidak jauh dari kampusnya. Ucok sempat kesurupan. Parah sih kesurupannya, lumayan lama. Next ya, lanjut. Kedua, Gedung Juang. Udah bukan rahasia umum jika Gedung Juang 45 yang terletak di Tambun Selatan, Bekasi memiliki banyak cerita sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Namun sayang, gedung yang menyimpan banyak cerita sejarah. Gak heran jika Gedung Juang 45 saat itu dihuni oleh ribuan kelelawar. Namun menurut mitos, kehadiran ribuan kelelawar di gedung tersebut tak lepas dari adanya sosok siluman kelelawar yang juga mendiami Gedung Juang 45. Tak hanya itu, bangunan yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda ini dikabarkan menjadi tempat bersarangnya berbagai makhluk halus, terutama hantu noni Belanda. Kabarnya banyak warga setempat yang sering menyaksikan penampakan hantu noni Belanda di balkon lantai 2 pada saat tengah malam. Konon hantu itu memakai baju putih khas Belanda yang sudah terlihat sangat kusam dan kotor. Hantu itu ia memiliki rambut ikal panjang berwarna pirang dan mengenakan topi bundar. Kabar tersebut juga diperkuat dengan pengakuan salah seorang tukang ojek yang biasanya mangkal di tempat tersebut. Dulu waktu tahun 2000-an dia sering menampakkan dirinya di balkon gedung. Terkadang juga penampakan diri di dekat mobil damkar pemadam kebakaran. 3, next. Gedung Biru Kalimalang, sebuah gedung yang dibangun sekitar tahun 1990-an, menyimpan cerita angker. Gedung itu sebenarnya nggak bernama, tapi karena catnya berwarna biru dan berada di Jalan Kalimalang, banyak yang menyebutnya sebagai Gedung Biru Kalimalang. Kesan mistis sangat terasa ketika kita menyambangi gedung itu. Cat berwarna biru yang melumuri dinding gedung mulai kusam dan tampak begitu gelap. Hawanya terasa lembab dan dengan aromanya yang tidak sedap. Banyak yang bilang pula di gedung yang terbengkalai dihuni oleh makhluk halus. Maksudnya makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang sering berkeliaran di area itu, mulai dari anak kecil yang bermain, hingga yang paling terpopuler hantu kayak Mbak Kunti, ya disebutnya Mbak Kunti, bergaun putih yang sering mengganggu di tempat tersebut. Warga setempat mengaku merasakan keganjilan pada gedung tua itu.
Pada malam hari, dari Gedung Biru Kalimalang akan terasa ramai seperti ada sebuah aktivitas di dalam sana. Padahal bangunan angker itu begitu kosong dan menakutkan. Wow. Sehingga gak mungkin ada orang yang berani masuk kan ke dalamnya di tengah malam. Bahkan sekitar pukul 1 dini hari kerap mulai muncul sosok-sosok wanita keluar dari gedung itu. Apa yang menyebabkan Gedung Biru terkesan angker? Cerita warga Jatimulya, Bekasi Timur, awalnya gedung itu digunakan sebagai tempat biliar, tetapi baik pengelola, pegawai merasakan hal yang aneh ketika bermain di situ. Merasa nggak kuat diganggu terus-menerus oleh makhluk-makhluk goib. Akhirnya pengelola biliar menutup usahanya dan meninggalkan Gedung Biru Kalimalang. Next, yang keempat, Rumah Gadang Jaka Permai. Sekilas jika dilihat rumah ini nampak seperti rumah gadang. Namun banyak cerita misterius pada rumah yang berada di Jalan Kenanga Raya. Perumahan Jaka Permai, Bekasi Selatan ini letaknya persis di belakang Masjid Al-Azhar. Rumor yang berkembang di sekitar warga Bekasi Selatan ini membuat penasaran tim jakartakita.com dan akhirnya menginvestigasi kebenaran apakah rumah ini memang berhantu atau hanya sekedar cerita rumor mistis turun-temurun saja. Rumah ini berdiri di tanah seluas 200 meter persegi dan memiliki halaman yang cukup luas, hampir 800 meter persegi. Ketika malam tiba, maka jalan masuk ke Jalan Kenanga Raya akan diportal dan ditutup untuk umum. Satu-satunya akses masuk untuk warga, itu pun kalau ada yang berkunjung, maka akan berhadapan dengan penjaga keamanan setempat, kayak gitu. Ada beberapa warga Bekasi yang penasaran untuk berkunjung dan masuk pada malam hari. Namun mereka mengaku nggak kuat berlama-lama berhenti di depan rumah tersebut. Kepala jadi terasa berat katanya dan tengkuk belakang leher jadi pegel-pegel. Salah seorang warga perumahan Galaksi Bekasi Selatan yang pernah nekat berkunjung ke Jalan Kenanga Raya bersama temannya pada malam hari. Ketika ditelusuri oleh tim jakartakita.com ke salah seorang tetangga yang rumahnya berjarak sekitar 10 meter dari rumah, sekitar pukul 10 sampai 2 dini hari, maka akan terdengar sayup-sayup tembang Melayu di rumah itu. Walaupun nggak ada orang yang tinggal di rumah tersebut, Freddy keluarga pun mengaku sudah terbiasa dengan hal tersebut. Beda lagi pengakuan dari penjaga keamanan setempat yang bernama Supandi yang sudah menjadi penjaga pos keamanan sejak tahun 98 di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan rumah itu sudah ada di sana sejak tahun 90-an. Kini hanya ada pesuruh yang sering datang ke rumah tersebut setiap pagi untuk membersihkan dan memperbaiki jika ada yang rusak. Ketika ngeronda saat tengah malam, ia sering disapa oleh suara wanita, dilempar batu dan mendengar alunan lagu Melayu. Namun ketika dicari, nggak ada siapapun di situ. Sejak kejadian tersebut, Supandi mengaku nggak pernah lagi melewati rumah itu di atas jam 9 malam. Lain lagi cerita seorang warga yang sudah lama tinggal di daerah tersebut, yang bernama Untung. Ia mengaku ketika tahun 70-an, tempat yang sekarang menjadi perumahan Jaka Permai dulunya adalah ladang pohon karet. Konon khususnya itu di area yang sekarang menjadi rumah gadang itu. Rumor ini berkembang begitu saja hingga saat ini. Namun kembali lagi ke diri kita,
Masing-masing tentunya percaya atau tidak percaya akan hal-hal mistis tersebut. Next, yang kelima, hutan kebun Belanda. Siapa sangka Bekasi masih punya hutan. Bukan tanaman hutan kota. Ini benar-benar hutan yang vegetasinya itu lebat. Hutan itu disebut hutan kebun Belanda, lokasinya di daerah Tambun, Bekasi. Daerah yang penuh dengan komplek-komplek perumahan baru, ternyata masih tersisa spotek hutan di sana. Hari Minggu saya meluncur ke sana melalui area CVD Bekasi dengan bangunan kota, toko-toko, perumahan dan juga komplek perumahan baru sedang dibangun. Berkilo-kilometer saya melalui area Bekasi yang sudah padat, dan ketika mendekati ke titik lokasi mulai suasana berubah. Masih ada tanah-tanah kosong, pesawahan dan kebun penduduk. Masuk ke dalam benteng dengan membayar tiket masuk 2.000, murah meriah, cuman 2.000. Masuk dalam benteng, suasana di dalam langsung berubah drastis. Masuk ke dunia lain yang berbeda di Bekasi. Rimbun hijau lebat dengan berbagai aneka tumbuhan yang rapat, dibiarkan tumbuh dengan liar, serasa di jungle. Luas area ini kurang lebih 3 hektar dulunya merupakan area rumah pribadi milik keturunan Belanda, dan entah karena suatu sebab kemudian ditinggalkan dan dibiarkan terlantar dan semakin lebat dan lebat. Bangunan tua yang dibiarkan terlantar dan rusak ada di dalam area ini. Hutan dijaga oleh keluarga yang diamanatkan oleh si pemilik lahan dan tinggal di area pintu masuk. Ada percabangan jalan setapak menuju beberapa arah. Saya mencoba memasuki beberapa percabangan ini. Semua cabangnya melalui lorong. Dari pintu masuk ada percabangan jalan setapak menuju beberapa arah. Saya mencoba memasuki beberapa percabangan ini. Semua cabangnya melalui lorong-lorong yang rimbun dan lebat. Di dalam hutan lebat ini, saya menemukan bangunan rumah putih yang sudah tertutup oleh pepohonan dan semak-semak. Cocok banget untuk jadi rumah di film horor. Itulah beberapa tempat-tempat angker di daerah Bekasi. Oh ya, kalian jangan lupa bantu share video ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.